Ya, kita lanjutkan diskusi kami bersama dengan Bu Seli, anggota tim pengawas haji DPR RI tahun 2019. Bu Seli, artinya kalau begitu sudah jelaskah siapa saja pejabat yang terjerat dalam kasus ini? Sudah gamblang? Ya, kalau kita melihat apa yang kita lakukan pada saat Pansus Hak Angket Haji kemarin, itu sangat masif, terstruktur, dan sistematis. Karena dari mulai tingkat bawah sampai dengan tingkat atas itu sudah terkoordinir dengan baik. Mohon maaf, tadi sempat disampaikan oleh Pak Yasin kaitan dengan Siskohat saja. Kalau kita berbicara Siskohat, maka siapa yang boleh mengakses Siskohat sehingga bisa mengutak-ngatik Siapa? terhadap data-data para jamaah yang seharusnya belum berangkat tetapi sudah bisa berangkat. Karena ternyata kita melihat bahwa sistem komputerisasi terpadu haji dan umroh ini, terutama untuk yang patuh di haji khusus ini, terlalu banyak orang yang bisa mengakses terhadap Siskohat tadi, dari mulai kasubitnya langsung, kemudian dari subit perizinan, akreditasi, bahkan PIHK pun dia bisa mengakses terhadap Siskohat. Kemudian kita melihat juga adanya pelanggaran terhadap penggunaan nilai manfaat, karena tadi Pak Yasin saja justru juga bisa menilai harusnya ada jamaah yang belum berangkat tetapi dia mendaftar di tahun itu, di tahun 2024, ternyata dia langsung bisa diberangkatkan. Nah, artinya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Kementerian Agama, belum dari sisi pelayanan, terutama dari mulai akomodasi perhotelan, Bu kemudian Seli? konsumsi, transportasi, seperti itu, Mbak. Ya, artinya menurut Ya, Anda Mbak apakah Yasmin? kemudian juga elit Kementerian Agama dalam hal ini mungkin menteri dan juga kemudian pejabat-pejabat eselon 1 lainnya terlibat? Kalau Anda sampaikan tadi terstruktur. Ya, saya pikir mereka juga paham dan kita mengetahui bahwa sebetulnya mereka melakukan itu apakah ada perintah dari atasnya atau tidak. Jadi jangan sampai mengorbankan orang-orang yang ada di bawahnya, gitu kan. Padahal itu adalah perintah dari atasannya, dan tentu ini menjadi catatan kami seperti yang disampaikan oleh Pak Yasin pada saat pengalihan kuota haji khusus yang harusnya itu juga Oke. diberikan kepada PIHK-PIHK yang memang dia layak mendapatkan. Kenapa ini hanya diberikan kepada PIHK-PIHK tertentu? Bahkan ada 3.503 jamaah yang dia daftar di tahun 2024 dan dia langsung diberangkatkan oleh PIHK-nya. Padahal masa tunggunya kalau untuk haji khusus itu sekitar 2 sampai dengan 8 tahun. Nah, ini tentu menjadi temuan kami yang menurut kami harus ada pengusutan dari aparat penegak hukum, apakah ini memang Baik. ada pelanggaran ataukah memang dalam hal ini adalah maladministrasi. Tetapi tentu saja tentu bukan suatu pelanggaran maladministrasi, karena memang jelas ada uang mengalir, dan menurut kami pihak aparat penegak hukum lah yang layak untuk menentukan Oke, Mas Seli. siapa-siapa saja yang Bu Seli, tergabung terlibat. Ya. Oke. selain kemudian mengawasi dari Kemenak sendiri, apakah juga Ibu Seli juga melihat dari sektor swasta, khususnya juga travel agent, apakah ada laporan-laporan terkait dari aliran-aliran dana yang menurut Bu Seli juga mengalir ke Kementerian Agama begitu? Ya, kita pada saat melakukan Pansus Hak Angket Haji, Ya. bukan hanya PIHK-nya saja yang kita undang, tetapi juga saksi, artinya para jamaah, baik itu jamaah haji khusus maupun jamaah haji reguler. Yang pada saat Oke. itu saya sempat ramaikan ada salah satu jamaah yang dia daftar, terutama di haji reguler saja, dia daftar hari itu, tahun itu, kemudian dia bayarnya bukan bukan 59 atau 59 juta, tetapi dia membayarnya 150 juta untuk haji reguler. Dan yang lebih parahnya Oke. lagi, dia itu menggunakan penggabungan mahram, dan sebetulnya mahramnya bukan keluarganya dia, tetapi orang meninggal di Kabupaten Bekasi, kemudian padahal posisi dia ada di kabupaten, di salah satu Jawa Barat, di kota di Kabupaten Jawa Barat. Nah, tentu menurut kami ini betul-betul bukan lagi sesuatu yang harus ditutupi. Bahkan kami juga mendengar ada beberapa, mohon maaf, PIHK yang menyampaikan dia juga ditawari oleh Kementerian Agama mau tidak untuk memanfaatkan kuota haji khusus, sehingga dari kuota tahun sebelumnya dia meningkat berlipat-lipat seperti itu. Oke. Pak Yasin. Duitnya udah Jelas. kelihatan tuh. Korupsi berjamaah ini, Pak. Korupsi berjamaah dan sudah terang benderang
Jadi kalau KPK itu lambat-lambat, saya kira udah enggak pas lah ya. Kan tinggal follow the money kalau kata Ya, KPK. follow the money itu kan ya PPATK. Ya, PPATK. Nah, KPK sebenarnya sudah bisa menghitung tuh kerugian negara secara sederhana. Nanti juga dilakukan audit investigatif oleh BPK atas kerugian pelaksanaan penambahan kuota ini, kerugian negaranya ya. Itu kan BPK atau BPKP itu. Karena udah lengkap. Seseorang melanggar aturan, perkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi merugikan perekonomian atau merugikan rakyat, itu semuanya sudah ada di dalam pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 99. Apalagi yang dicari gitu loh. Bu Sili saya kira juga harus bersedia dan harus ikhlas kalau dimintai keterangan oleh KPK. Penjelasannya ini bagus, ini saya kira. Nah, ini pelanggarannya yang satu. Apa yang dilanggar? Yaitu Peraturan Menteri Nomor 130 15 Januari tahun 2024. Sampai saya hafal, ini kan juga dari itu menetapkan bahwa kuota haji khusus 10.000, kuota haji reguler 10.000, artinya 50-50. Setelah itu realisasinya, justru yang seharusnya itu kuota haji khusus itu hanya dari 17.680 menjadi 27.680, tapi faktanya 29.661. Lebih besar lagi? Lebih besar lagi. Ini yang harus dikorek dulu. Segera aja tetapkan sebagai tersangka orang yang dalam kriteria pasal 3 tadi. Nah itu dia Pak, kalau tadi Bu Seli sudah sampaikan, ini nggak mungkin satu orang terstruktur bahkan bawah hingga atas. Kalau menurut Anda paham, Anda pernah menjadi elit KPK, Anda pernah menjadi elit Kemenak juga. Siapa pejabat terjerat? Ya sebenarnya membuat kebijakan. Tuh pertama yang melakukan pelanggaran. Kalau Perdana Menteri harus artinya itu harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Yang di situ di pasal 64-nya itu adalah ayat 2 itu hanya 8% kalau haji khusus. Dan itu pernah diterapkan pada waktu penyelenggaraan haji tahun 2019. Kenapa itu tidak ditiru saja? Aman kan? Nah dia menginisiat yang lain tapi justru melanggar aturan, memperkaya diri sendiri orang lain, itu yang buktikan KPK itu nanti. Jadi kalau sudah begitu digede-gedein tuh kuota haji khususnya, itu ada indikasi mens rea atau evil intention dari para pejabatnya. Ya pelaksananya, dirjen dan ke bawahnya itu yang juga punya kuasa atas penyelenggaraan ibadah haji, itu pun juga terkena atas pelaksananya. Kan siapa yang melakukan? Kuota ini kan nggak main-main, nggak mungkin kan orang-orang level bawah di Kemenak yang bermain di sana. Nah ya mestinya kan dirjennya mengingatkan Pak Menteri ini jangan seperti itu. Di tahun 2019 itu 8% haji khusus, 92% haji reguler. Itu aja Pak, dapatnya 20 itu. Sehingga fair gitu. Wewenang ini dipegang hanya oleh Menteri? Iya, tapi kan tetap harus merujuk kepada undang-undang kan. Kalau peraturan menteri kan tidak bisa mengalahkan undang-undang. Itu sudah pelanggaran luar biasa dan tidak ada yang mengingatkan. Yang harusnya mengingatkan ya jajaran struktural di bawahnya. Eselon 1, Eselon 2 atau Eselon 3 di Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, Dirjen PHU. Kalau Pak Yasin sendiri melihat sejauh ini KPK masih mencoba untuk menunggu untuk memanggil menteri saat itu Menteri Agama, apa yang ditunggu kalau dari kacamata Pak Yasin? Ya pemanggilan itu kan ya secara kengkaran, jangan nunda-nunda. Menteri Agamanya harus segera dipanggil. Datang atau tidak datang dipanggil atau diundang dulu untuk memberikan kesaksian. Kemudian pansus DPR itu mengenai pansus kuota haji itu juga harus diundang. Kalau tidak boleh dikatakan dipanggil ya, diundang untuk memberikan penjelasan tentang hasil akhir. Yang sekarang ketuanya kan jadi menteri Pak Nusron Wahid. Ya kan enak kan diundang gitu. Sehingga jangan ragu-ragu melangkahnya lambat-lambat, padahal ini kan kasusnya udah lama gitu loh. Tuh, saya kira itu untuk berpihak kepada masyarakat, khususnya calon calon ibadah haji dia tuh, ya itu harus diperpihaki. Jumlahnya banyak sekali, lebih dari 5 juta itu, dan antriannya adalah 20 tahun sampai 49 tahun. Antriannya itu yang kemudian menjadi. Ya kalau misalnya yang dolim sekali, misalnya kan tidak mungkin orang pasangan baru punya anak kecil udah didaftarkan ibadah haji kan tidak mungkin. Biar dia dapat menunggu antrian itu sesuai dengan lama tunggu antriannya itu. Saya kira itu harus tegas, harus cepat KPK itu, dan biar masyarakat merasa diperpihaki.
gitu. Saya kira gitu. Baik. Ya. Saya mau ke Bu Sely. Bu Sely, bagaimana kemudian Pansus Haji DPR tahun 2019 ini akan mendorong kasus ini supaya cepat selesai, begitu Bu Sely? Siap juga dipanggil Bu Sely. Ya. Ya, saya selaku anggota DPR RI pada saat memang dibutuhkan untuk memberikan keterangan, termasuk seluruh anggota Pansus dan Ketua Pansus pasti beritikat baik untuk bisa mempercepat proses ini, karena seperti yang tadi saya sampaikan di dalam 5 poin rekomendasi kami sudah menyampaikan bahwa Pansus Hak Angket mendorong untuk adanya penguatan peran lembaga pengawasan internal, dalam hal ini tadi inspektorat yang menurut kami lalai untuk bisa melakukan pengawasan. Kemudian kita juga membutuhkan adanya pelibatan pengawasan eksternal seperti halnya aparat penegak hukum dari mulai BPK, kemudian kepolisian, kejaksaan dan KPK, dan tentu dalam rangka memberikan asas keadilan kepada para jamaah yang notabene ada 5,4 juta jamaah seluruh Indonesia, maka negara harus betul-betul serius untuk bisa menangani permasalahan ini. Pak Yasin. Ya. Jadi saya kira setuju dengan Bu Sely itu, sehingga kasus ini segera ada ujungnya gitu loh. Dan jangan sampai menjadi presiden yang dulu aja naikin kuota kemudian dibagi-bagi seenaknya sendiri aman. Nah, kemudian ke menteri yang berikutnya akan meniru seperti itu, kan tidak bagus. Walaupun kita harapannya janganlah, tidak seperti itu. Ini harus segera diselesaikan. Khususnya ini kan sudah masuk di ranah penegak hukum, yakni KPK. Ini citra KPK juga dipertaruhkan loh. Citra KPK dipertaruhkan. Masyarakat juga menunggu kasus ini apakah bisa cepat selesai, bisa cepat ditindaki oleh KPK, begitu? Kalau skop areanya dari kasus ini adalah nasional. Iya, hajat hidup orang banyak. Melibatkan hajat hidup orang banyak, jutaan orang. Yang ketiga kerugian negaranya, kalau menurut saya ya, hitung-hitungan secara kasar aja tuh lebih dari 1 triliun dan bahkan hampir sama dengan IKTP itu. Yang artinya sudah jelas ada potensi suap gratifikasi di dalamnya. Iya, tinggal pinter-pinternya KPK bekerja sama dengan PPATK ini dari kemana nih alur uangnya ini. Ya? Kalau memang tidak keluar ya disidak, kalau sudah naik ke tingkat penyidikan kan punya upaya paksa itu penggeledahan, jangan-jangan ada bunkernya atau ada uang yang ditaruh di tembok seperti yang dulu kan pernah juga begitu ya kalau kata kasus itu dia, sampai ada bunker sih, ini berarti udah luar biasa nih nilainya. Penyimpanannya luar biasa ya. Ya duitnya banyak, kalau 2 triliun lebih misalnya ya. Ini kan masyarakat bisa mengira-ira seperti itu. Jadi kalau 250 juta dikalikan 200 dikalikan 10.000 saja. Ya ini sudah luar biasa itu. Kita harus siapin sempoa ya pagi hari ini ya. Nah faktanya lebih dari 10.000, makanya saya sebutkan kuota real yang dilakukan oleh misalnya ya penyelenggara ibadah haji khusus itu adalah 29.661. Ini nggak main-main Pak Yasin. Nah, makanya itu. Jumlah yang luar biasa, potensi kerugian negara tadi Anda sampaikan juga luar biasa. Mbak Sely, singkat saja harapan Anda sebagai anggota tim puas haji terkait dengan kasus ini seperti apa, Mbak? Singkat saja. Ya, kami berharap bahwa kasus ini bisa diselesaikan dengan tuntas oleh aparat penegak hukum, dan yang berikutnya kita berharap bahwa BPH, Badan Penyelenggara Haji dan Umroh untuk di tahun berikutnya tidak melakukan kesalahan-kesalahan atau warisan kesalahan yang dilakukan oleh Kementerian Agama di periode ini. Dan tentu ini menjadi catatan kami juga bahwa perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 terkait dengan kelembagaan di mana regulator dan operator ini harus terpisah tentu menjadi sesuatu yang harus segera diselesaikan oleh DPR RI, termasuk juga perubahan terhadap pengelolaan keuangan haji, Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, karena ini momentum besar ya, Mbak Sely dan Bu Sely dan juga Pak Yasin, tidak hanya kemudian untuk menguak siapa saja yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini, tapi juga perbaikan terkait dengan penyelenggaraan haji itu sendiri. Terima kasih banyak Pak Yasin. Terima kasih Pak Yasin atas waktu bersama kami. Bu Sely juga telah memberikan pencerahannya terkait kasus korupsi haji 2024. Terima kasih Bu Sely. Assalamualaikum. Assalamualaikum.